Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan batu bata. Di sini batu bata akan memberikan solusi atau bagaimana caranya memplaster kepala ya, atau membuat kepala. Banyak orang bilang membuat rel ya, rel plaster ya. Kalau di sini bilangnya plaster kepala. Yang pertama kita tarik benang ya, seperti ini nampak ya guys. Ya, ini nampak ya guys ya, benang kita tarik benang sepanjang, kita ukur berapa senti mau ketebalan plasterannya. Jadi di sini nih ya guys, nampak ya guys. Nah ini saya ambil 2 senti ya guys, 2 senti. Dan di sini pun kita tarik benang kemari adalah 2 senti ya guys. Ya, kita tarik di sini jadi 2 senti ya guys. Nih ya, nampak ya 2 senti ya. Ini kita nampak 2 cm, sama-sama 2 cm ketebalannya. Lalu kita gantungkan lot ya guys ya teman-teman, kita lot. Nah ini lotnya ya, ini lotnya ya, sampai di bawah ya. Ya kita lot seperti ini ya teman-teman. Ini lotnya bergantung menyentuh ya, ini seharusnya menyentuh ke benang yang kita tarik tadi ya teman-teman ya, menyentuh seperti ini ya, seperti ini, karena ini sebagai contoh aja. Lalu kita tanamkan paku di benang lot tersebut ya, di lot tersebut kita tanamkan paku seperti ini contohnya guys ya. Ini ya guys, nampak ya pakunya ya. Ya ini ya, ini saya tunjuk pakai tangan nih, sesuai dengan keinginan berapa ketebalan yang mau kita mau. Kalau di bawah tadi kan 2 cm ya teman-teman semuanya. Bagi pemula ya, nih bisa kalian contoh ya, terutama setelah ditaruh paku ya, minimal jangan satu guys, tergantung tingginya berapa meter. Kalau 3 kilo di sini 3,5 meter, saya taruh 3 paku ya ke atas ya guys. Ini sebagai contoh aja, jadi dari sini kita ambil pakunya. Nah di sini ada satu lagi guys ya, ini dia ya pakunya, ini satu lagi. Jadi kita tarik panjangnya adalah maksimal 1,5 meter guys dari paku tersebut ya. Dari lot tadi kita kemari 3,5 meter guys ya, nampak ini ya lasernya ya, 1,5 meter guys ya, 1,5 meter. Kita lot lagi ke benang ini tadi, kita letakkan paku untuk menandainya sebelum kita plaster. Nah contoh ini udah ada pakunya ya guys nih ya, nampak ya guys ya teman-teman, nih di laser nih paku ya, udah di, karena ini udah saya lot ya, sudah saya perbaiki, tinggal menaruh semennya aja atau melengketkan semennya aja ya guys ya. Buat bagi para pemula ya, begini caranya. Cuman mau lebih efektif lagi, kita tarik benang, kita ukur dengan menggunakan siku keramik, bagaimana nanti pemasangan keramik tidak banyak pemotongan atau potongannya bisa rata ya guys. Kita ambil dari pintu, karena ini pintu utama, biasanya saya tarik dari atas, dari ujung sana ya sampai ke ujung sana. Jadi sama ratanya mengambilnya 2 cm tadi. Lalu di dekat pintu kita letak keramik ya, kemarin udah saya taruh kertas keramik, jadi ini sebagai contoh aja ya guys. Nah setelah kita tandain tadi seperti tadi ini ya, kita membuat rollnya seperti ini ya. Ini yang sudah kasih semen ya guys, yang udah pakai bentuk relnya seperti ini. Jadi kita menggunakan alma, atau gimana ya, orang menganyakan ini alma atau roll, atau untuk biasanya menggunakan untuk plaster, untuk rollnya ya. Banyak sih bilang menggunakan katanya untuk rel ya, tapi kalau saya menyebutnya adalah untuk plaster. Nah, seperti ini ya guys ya teman-teman, seperti ini ya. Ya jadi inilah jaraknya, karena ini menanggung ya dari sini ya. Maaf ini kurang jelas nih nampaknya nih. Jaraknya seperti tadi ya, dari enggak nampak juga lasernya ya guys
ya teman-teman ya. Jaraknya dari sini adalah 1,5 meter guys, kemari ya. Tapi ini karena nanggung nggak sampai 1,5 meter guys ya, menanggung ya. Ini menanggung, ini sebagai contoh aja ya. Ini nanggung, ini yang udah saya bikin ya. Ini teori dengan prakteknya langsung ya guys, bukan sekedar teori. Nah ini untuk menghasilkan plasteran yang maksimal atau yang bagus ya. Ini memang rumah biasa tapi pekerjaannya adalah pekerjaan klaster ya, menggunakan plaster lot. Bisa saja menggunakan yang mana aci kering ya, tapi jika Anda tidak mau mengaci kering bisa dengan aci basah, dengan catatan ya supaya jangan menggelombang, tunggu setengah kering baru diaci dulu, jangan langsung basah-basah diaci, apalagi kalau plasterannya itu tebal ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Jadi nah seperti ini. Nanti kalau udah selesai, kita tinggal orang plaster tinggal mengikutin kepalanya aja, atau kepala, atau orang bilang rel ya. Seperti itu ya guys ya teman-teman. Ini untuk pertama untuk bagi para pemula ya, yang mungkin bagaimana sih cara membuat plaster atau membuat plaster lot atau kepala atau rel ya teman-teman. Jadi inilah caranya, solusinya. Dan mungkin bagi para senior mohon maaf ya, ini bukan saya mau mengajari, cuman ini sekedar berbagi ya. Mungkin banyak orang yang pingin plaster tapi tidak punya uang atau uangnya belum cukup ya. Jadi begini teori cara plaster yang baik ya. Nah kalau untuk di dekat konsen, kita tinggal ikutin aja konsennya guys ya. Kita ikutin ketebalan konsen, kita tarik benang seperti tadi, nah lurus, baru kita ngikuti konsen ya. Ini jujur ya, terus terang aja, ini untuk pemula, bagi yang pemula ya. Mungkin banyak tukang-tukang yang belajar mau tanya ke senior segan, takut dicuri ilmunya ya. Kalau mas saya tidak takut ya, siapa yang mau bertanya saya kasih yang sekedar yang setahu saya ya. Mungkin ya kalau yang nggak saya tahu ya nggak saya jawab ya, boleh bertanya ya. Makanya saya bikin tutorial ini supaya teman-teman ya bisa memplaster atau mengambil borongan sendiri dengan menggunakan plaster aci, atau orang bilang aci kering ya. Bisa juga dengan aci basah, tapi dengan disebut tadi ya guys, kita tunggu kering, setengah kering baru kita aci ya. Kalau sudah yang makanya saya bilang untuk pemula ya, pemula seperti ini yang efektif ya. Kalau yang udah senior mungkin lebih canggih lagi ya teman-teman. Ada yang menggunakan pipa ya, pipa listrik untuk sebagai roll. Nah, untuk rollnya supaya lurus dan lebih cepat lagi kerjanya tuh bagi yang sudah senior ya. Jadi saya sarankan untuk pemula seperti ini ya, cara yang efektif lah ya. Banyak juga sih orang-orang banyak sih plaster supaya cepat kerja, jadi supaya kerjanya cepat selesai, tidak menggunakan roll, tidak menggunakan apa yang namanya ini rel katanya. Cuman walaupun sejago apapun pemplasteran itu tetap di atas nanti banyak yang gelombang atau berkelok. Ketahuannya nanti bila dipasang plafon guys ya, disitu akan ketahuan jeleknya ya, bergelombang ya. Mohon maaf ya, kita mengusahakan kerja yang terbaik, bukan mau sok pinter mau apa ya, bukan melarang teman-teman mau ngambil upah murah itu tidak, tapi sesuaikanlah, kasihlah pengertian kepada pemilik rumah dengan hasil seperti ini ya teman-teman ya. Kita berbagi sedikit yang saya tahu ya. Ikutin terus tutorial ini akan sampai selesai rumah ini. Akan kami buat cara-caranya, nanti akan kami juga bagaimana cara membuat talang anti bocor ya, karena ini masih bertahap ya. Ini aja belum di atap nih guys ya, saya lihat nih, karena ini memburu supaya agak cepat. Jadi saya bikin kepala, nanti selesai orang memasang bata saya bisa langsung naik atap. Tapi sudah dicor ya teman-teman. Saya rasa sampai di sini dulu. Bila mana ada yang kurang atau salah mohon maaf, dan bila yang masih kurang jelas bisa bertanya melalui WhatsApp, atau bisa
balas ke YouTube ini ya. Bagi bila merasa bermanfaat, tolong share dan berbagi ya teman-teman. Mohon maaf ya para senior bukan mau mengajari tapi sekedar berbagi ya, yang saya dapat, ilmu yang saya dapat ya. Saya akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman. Saya mana tahu yang masih kurang jelas ya. Ini oh iya, tambahan ini ya teman-teman, apabila kita rencananya wacana nanti memasang keramik, kita tidak perlu, kalau memasang plan kita tidak perlu sampai ke lantai seperti ini ya. Ya, tidak perlu sampai seperti ini, tapi kita gantung minimal 20 cm ya guys. Ya, 20 cm kita gantung dari sini ya. Jadi nanti pasangan keramik sekitar 5 cm, plan 5 cm, kita masih 10 cm kita masih bisa finishing 5 cm, tidak perlu lagi membobok ya guys. Oke, selamat sore, sampai di sini dulu karena di sini sore, saya nggak tahu kalau di daerah lain ya. Ini di sini saya sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe, bila berguna tolong bagikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.